masih 50. Wasunnatu ayun sifahu ba'da tamami goslihi wa yukfanu atau wa yukaffanu. Itu? Iya. Aya. Wasunati. Nah, itu ayun sifahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafani wa nafana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi madadihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'ali waziran min ahli bi rahmatika arhamar rahimin. Kita masih seputar tentang mengurus mayit. Jadi tajizul mayitnya, mengurus jenazah. Bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga hak-haknya orang yang sudah meninggal. Jadi HAM menurut Islam itu bukan hanya hak asasi manusia, tapi hak asasi makhluk. Imma manusia wa imma selain manusia, termasuk sato, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Maka pada dasarnya secara etika, secara adab-adaban, kalau kita sedang berjalan itu tidak boleh tangan main aya tetangkalan di rawa pohon. Karena kan siapa tahu di pohon tersebut ada malaikat yang sedang berzikir, ada malaikat yang sedang bertahlil, bertasbih, bertahmid, diganggu. Sampai ketika manusia sudah meninggal pun dia harus tetap diberlakukan seperti orang yang masih hidup. Dalam arti jangan hanya karena dia sudah meninggal diperlakukan seenaknya. Maka seyogianya orang yang mengurus mayit itu ya orang yang mengerti. Jangan seenaknya. Kan banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat orang memandikan mayit kumaha we digulang gape tarik make tenaga. Apalagi karena lika ngurut perutna eta sekebek uratna sampai keluar. Harus perlahan-lahan, harus hati-hati, penuh dengan kasih sayang. Walaupun dia itu ketika dia hidupnya tidak suka dengan kita, ketika hidupnya musuh dengan kita, tapi ketika sudah meninggal tetap harus diberlakukan baik. Maka wa sunnatu sunnah ayun sipahu, bagi orang yang memandikan mayit itu menganduk itu mengelapi. Jadi dilapan lah, dipetal-petal, jangan kenceng-kenceng. Seharusnya yang masih hidup juga kalau mukanya mau tegaradak itu kalau pakai anduk wilayah muka itu harus pelan-pelan gitu deh. Bah Dendi. Jadi ulah tarik teuing Bah Dendi. Yang bisa hauk gitu nya. Sebab lamun budug ngebul kayak Ayun dikitu. Sifahu teh di lapan gitu. Jadi, Lalaunan ditetal-tetal. Jadi si mayit teh jadi ayun sifahu teh netal-netal ngelapan. Jadi kan basah. Ulah ereh ku setim. Tinggali orang tukang nyuci mobil beres cuci, meni rapi, mobil di lapnya begitu mandi basi-basi. Nari ke mayit gosrok. Lah nya. Ba'da tamami goslihi, ketika selesai memandikan mayit. Setelah selesai memandikan mayit, sunnahnya seseorang yang memandikan mayit itu mengelapi badan mayit itu yang masih basah, dielapnya pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Karena kan habis berpisah antara ruh dengan jasad. Bagaimana sakitnya perpisahan ruh dengan jasad. Kalau analogis simpel, contoh simpel, kita pakai koyo, sakit gigi, ada kelupa sedikit, dicabut sekaligus kan sakitnya subhanallah. Padahal baru sejam, baru 2 jam itu. Apalagi ruh dan jasad yang sudah bertahun-tahun bersatu dalam diri kita. Sehingga ada ruh dan jasad kita disebut manusia. Kalau ruhnya hilang disebut manusia bukan? Bukan, ada suara tanpa jasad. Juri kita mah. Bisa jadi kuntilanak, bisa jadi pocong, bisa jadi jin kan gitunya. Ada jasadnya tapi tidak ada ruh disebut manusia bukan? Mayit disebut. Jadi kita disebut manusia itu karena ada persatuan ruh dan jasad. Maka suatu waktu nanti pasti entah kapan ruh dan jasad itu akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sakitnya luar biasa. Sakitnya minta ampun. Maka ketika orang tersebut habis meninggal itu diperlakukannya secara lemah lembut, pelan-pelan, penuh dengan kasih sayang. Maka orang yang memandikan mayit itu harus jujur,
orang yang kredibel, bisa dipercaya. Jangan orangnya pendendam, bahaya. Kalau ada kejelekan di mayit jangan dibilang-bilang. Kalau ada kebagusan boleh dibilang-bilang. Tapi kalau ada kejelekan si eta orang karena mengamandian eta bau beakar ulah dibe jempling. Doakeun we gitu. Setelah kita ditetelin, dilapin oleh si yang memandikan mayit, wayukafanu atau wayukfanu. Lalu kemudian dibungkus. Al-mayitu mayit dibungkus. Dikapankeun teh Mang Ijal, kemarin perdebatan antara Habib dengan Syekh Ijal, Masya Allah. Jadi bukan perdebatan, harus diskusi. Memang harus diajar sering diskusi. Bagus seperti itu. Dibungkus dengan apa? Fima dengan sesuatu ya juju yang diperbolehkan lahu bagi mayit. Fi hayatihi ketika dia dalam keadaan hidup. Apa aja bungkusan, apa aja yang bisa membungkus mayit. Sesuatu yang ketika dia masih hidup boleh digunakan. Daun pisang, boleh daun pisang? Boleh, ngan pada ngewa. Hidup hari jelma kerhirup make pakaian keren. Begitu mati ku daun pisang, emangna puyum. Emangna lontong. Nah itunya. Boleh. Minathiabi maksudnya lubsuhu memakaikan mayit itu. Minathiabi dari seperti pakaian. Wal abiyadu dan yang warna putih. Abdolu eta leuwih utama. Selianti putih makruh teteh hejo koneng. Wah daya mah partainya P3 hijau. Wah ieu partai PDI mah merah. Wah ieu partainya teh gelora telur asin. Telur asin matak begitu dibungkus wah digembrong sireum. Dianggapnya telur asin etanya. Ari teuing mah teu naon ngan karunya malaikat meureun lieureun. Biasana putih itu mayit lain cenah meureun. Astagfirullah. Itu leupeut telur asin. Aman hideung teu ketinggalinya. Pas pada dia mah disiksa. Wah nya nu hideung bener. Cerita Abu Nawas teh nya. Masya Allah. Wah ieu mah geus beres sigana proses penyiksaanana. Masya Allah. Jadi wal abiyadu jeung ari warna putih eta leuwih utama min goirihi tinimang lian warna putih. Wal qadimul magsulu jeung ari kain atau baju al magsulu yang dicuci, baju bekas. Al qadim itu sesuatu yang lama berarti bekas. Baju bekas atau kain bekas yang kemudian dicuci kembali, aula itu lebih utama minal jadid daripada beli yang baru. Tapi udah jarang di urang mah kitu teh geus disiapkeun pan ku RT. Tiap-tiap RT kan minta naon disebut teh kematian tiap minggunya. Tiap minggu sabar 1.000 perak. Hari nu teu mayar mah sepotong we bungkusna. Anu teu mayar mah bios kakinya nolol oge teu naon. Tiriseun lamun teu milu mayar gitu. Teu kewajiban dosa kabeh meureun. Eta. Jadi setelah dimandikan, lalu dielap, lalu kemudian dibungkusnya dengan sesuatu yang kain yang warna putih, kain lama yang dicuci itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada kain yang baru. Lalu kemudian berapa batasan-batasan atau batas minimal membungkus mayit itu? Wa qallul kafni. Dan paling sedikit jeung ari pang seetik namungkus lifafatan atau lafafatun. Badal lafafatun lifafatun nya. Sebelebed. Jadi jawana blebed. Blebed selapis. Lafafatun lapisan wahidatun anu hiji. Jadi hiji lapisan. Batas minimal membungkus mayit yang diperbolehkan itu 1 lapis, tapi 1 lapis ini juga tastaru yang bisa menutupi lapisan ini jami al badani seluruh badan. Illa ra'sal muhrimi kecuali kepalanya orang yang sedang melaksanakan ihram, wa wajhal muhrimati dan wajah perempuan yang sedang melakukan
ihram payah rumu mangka haram bagi dua orang ini apa satruhuma menutupi keduanya, menutupi kepala bagi laki-laki, menutupi wajah bagi perempuan. Jadi ketika ada seorang yang haji atau umroh di tengah umrohnya atau di tengah haji meninggal dunia, maka ketika dikuburkan seorang laki-laki kepalanya jangan ditutup, harus terbuka. Kalau perempuan wajahnya jangan ditutup, harus terbuka. Kan kalau di selain muhrim dan selain orang yang ihram itu kan harus ditutup kepalanya. Wa akmaluha lidzakari salasul ipa jeung ari batas maksimal mungkus mayit lidzakari bagi seorang laki-laki salasul ipa 3 lembar. Ya, jadi bagi laki-laki mah kain untuk menutupi mayit itu 3 lapis. Laisa hente eta pihak tetap dina salasul faib. Opo komisun naon komisun gamis wala imamatun jeung ora imamah. Jadi 3 lapis tidak termasuk gamis jeung tidak termasuk sorban. Imamah itu sorban kepala. Jadi imamah itu sorban kepala dan tidak termasuk gamis. Artinya selain dari 3 lapis bagi laki-laki itu boleh make gamis, nanti dibungkus lagi ku gamis atau di dalamnya dengan gamis atau make sorban nanti nggak jadi masalah, diperbolehkan. Henteu ge teu nanaon. Walil unta jeung pikeun awewe lafa ifatani 2 lapis. Wa izarun jeung sarung. Sarung itu pakaian kain yang bolong tengah-tengahnya yang menutupi dari kaki sampai perut, izar. Sarung. Mana deui? Wa khimarun. Aya maca khimar, aya maca khumar, tinggal lihat aja nanti di kamus. Awe make kerudung. Pakai kerudung. Wa komisun gamis baju kurung. Jadi bagi wanita mah 2 lapis. Lalu kemudian ada sampingnya dan juga ada baju kurungnya. Baju kurung wanita mah tapi anu aya penutup nanti aning siga main tinju naon disebutna teh. Koplok. Jangan nu hiji tapi jeung ieu ngahiji tah model sweater kitu wah gitu nya. Eta make etaeun beb. Bagi perempuan mah. Wa sunnatu jeung ari sunnahna eta ayu doa disimpan ala manafidil mayiti kasakabeh bolongan mayit. Jadi panggon penerus bolongan mayit. Wa a'dha'i sujudihi dan pirang-pirang tempat sujud anggota sujudnya mayit. Apa disimpan apa di bolongan mayit dan di tempat anggota sujud mayit? Kotnun, kapas. Jadi disunnahkan setelah selesai dibungkus bagi laki-laki 3 lapis, bagi perempuan 2 lapis. Lalu disunnahkan disimpan di tempat bolong-bolongan mayit. Nah, nu bolong mata, hidung, mulut berarti kuping, terus kubul, dubur. Nah, disimpenan kapas. Jadi sunnah. Ketika tidak ada kapasnya tenang naon mah. Ini sunnah. Dan di tempat anggota sujud ada berapa? Ayat 7. Tarang. Terus 2 telapak tangan, 3, 2 dungkul, 5, terus ujung jari-jari kaki 27. Disimpanan itu semua. Ini disimpan kapas. 2 dampal tangan disimpan kapas. Lalu 2 dengkul disimpan kapas. Ujung jari juga, telapak kaki juga disimpan kapas. Setelah disimpan kapas wa ayurosa. Namun bade ditakdirkeun wa ayurosa wa jeung disunnahkeun deui eta ayurosa yen dicepretan, dikepret-kepret ala jasadihi
ke jasadnya mayit. Wa ala ke jasadna mayit dicepretan wangian ngono tentunya. Dicepretan gitu ke jasadna. Wa ala kulli tobakotin. Oh bukan can. Disunahkeun dicepretan ala jasadi kana jasadna mayit. Wa ala kulli tobakotin jeung ka setiap-tiap saf. Maksudnya lapisan. Ke setiap-tiap lapisan mina tobakotil kafni tina tiap-tiap lapisan kain kafan. Tadi kan buat laki-laki berapa lapis? Tilu. Satu selapis pertama dicepretan, lapis kedua dicepretan gitu ya. Apa yang dicepretan? Di atas sap-sap ini wa alal kotni di atas kapas hunutun wangi-wangian minyak wangi. Jadi di kapasnya dicepretan minyak wangi atau naon we nu matak wawangian di jasadna mayit di setiap lapisan kain kapan mataknya orang lamun ningali jalmi anu mungkus mayit setiap lapis dia ikeun minyak wangi atau kamper tah ieu mah kamper gitu. Putri duyung minyak nyong-nyong. Ya gitu supaya menghindari bau mungkinnya. Tapi di Bali mah aya satu daerah anu mayit teh digolerkeun, digeletakeun di atas tanah teh dikubur. Di apa tuh ningali di YouTube tuh di Turnyam. Daerah desa Turnyam termasuk salah satu desa tertua yang ada di Bali. Digolerkeun. Teh dikuburkeun tilas tengkorak-tengkorakna dirapihkeun. Aya nu karek masih buruk saware heula gitu. Tapi seungit cenah da meureun aya tangkal badak kita tangkal teh tangkal wewangian we meureun sigana mah. Seungit cenah. Wa yudau jeung disimpen malunuti sertana wangi-wangian. Kafurun kapur. Naon kapurun kapur barus teh. Wa antusadda jeung ditali diiket al yahu dua bokongna eta mayit. Jadi dua bokongnya mayit itu diikat bihir kotin ku semacam lamak teh soekan-soekan kain bihir kotin dengan soekan-soekan kain habis diikat wa ayu sadda jeung diikat deui naon al kafanu pambungkusna kain kapana bisa dadin ku pirang-pirang tali watu halla jeung yen dibuka deui naon asyadadu tali anu ngikeut anhu eta mait fil qabri dina kubur. Jadi sunnah kumaha lamun teu kebuka kaeta nu matak jadi pocong teh meureun acluk-aclukan. Jadi tali pocong tapi sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah mungkin juga di Persis mungkin itu enggak dibuka tali pocongnya dibiarkan begitu saja. Sunnahnya bagi kita dibuka tali pocongnya. Bisi lamun poho kayak ngetokan ke imah urang. Bang bukakeun Mang Ijal, da Mang Ijal nu nguburna. Make jeung teu dibuka Mang Ijal abdi hese motah gitu ya. Itu biar dibuka. Jadi nanti sunah tali-tali itu yang mengikat bokong, yang mengikat pocong, yang mengikat tangan, yang mengikat kaki nanti setelah di dalam kuburan dibuka. Wassalatu alaihi wasallam. Sunnah. Semua ikatan dibuka. Oh tapi bahasanya waktu halak kudu apa sunnah? Ya intinya begitulah nanti dibuka deh gitu. Wa sholatu alaihi wallahu a'lam bishawab. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasidini. Aduh. Mana halaman mana enak?
Batur menghitung ke penghitungannya orang ngaji we lah. Ini meningkat Ngitung naon itu orang ngitung batik. Ari kewajiban menghirup anu maut kumaha Kewajiban anu hirup kanu maot hiji kudu ngibakan, 2 kudu mungkus, 3 kudu nyolatan, 4 kudu nguburkeun. Eta teh selain kasahid orang yang mati syahid atau kagugur berarti kaguguran. 4 ya 5 tapi apa jadi no? anggota Oh benar. Kira aku cenah ngapung sorangannya. Berarti kahar benar-benar kurang kenapa ke gotong pindahkan ke kalau yang lahat genep K7 keluar deh nu nguburkeun piraku sudah nguburkeun jadi 7 merenya 7 jal jadi kewajiban nu hirup kanu maot 7 hiji mandi 2 membungkus 3 menyolati 4 menggotong 5 nguburkeun kagenep nu nguburkeun naik deui kola Mamajati mana ya teh wa minalika nya najati hanya dibaca najati jadi apa najati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo logan apa sih? Wala musannif badal kitab rahimahullah wa nafa'ana wa nabihi wa barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam. Datang lisan ya qul wa jani wa jani. Ayo kenana saya dini anak. Ya itu kan. Kosong. Yang ini merengos ngajar yang ini. Wa min dalika an-najatu minan nari qala Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Eta ayat naonnya tuh di HPP. kayak eta Bahasa Arab anda? kayak Coba klik bahasa Arab. Sok. Ngaca ngantuk kan tuh. Itu bisa. iya Google atau di Google. iya Coba dia kan. Pencet gitu. Oh, tuh aja nih. Oh. ini lah Hah? Tengah apa? Tengah. Wa in minkum illa waridwa. Wa in minkum minan nari an-najatu eta. kalau Allah Ta'ala Surat Maryam wa in kurang kira-kira ayat yang mana kembali mau telepon teman al-bir wal fajir. Qala yang hadatsana Sulaiman bin Harab hadatsana Khalid bin Sulaiman bin Katsir bin Zaid. tangkunan eta pajak bereskeun heula Mang Darus kopi Mang Darus. Yang mana sih? Terus? Ente astagfirullahaladzim. Tidur, Bo.
Udah. La yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha fatakunu alal mu'minina burudan wa salaman kama kanat ala Ibrahim thumma nunajjil ladina taqwa. Beres. Udah capek atuh meureun. Ini beberapa waktu. Masih 2 hari lagi, 3 hari lagi. Tahmilul madah al jawab hadzal wurud huwal mururi ala sirat. Jadi yang dimaksud warid dirinya teh ngelewat ke jembatan Siratal Mustaqim yaumal qiyamah. Oh, surat Al-Maryam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti sekeredat mata, disesuaikan ala hasabi amalihim sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika apa? Wa min dalika wa min dalika lan ikut tetap qala musannif wa dal kitab rahmatullahi wa nafani wa nafana bihi wa barakatuhu wa bihi wa sallallahu alaihi wa sallam qala rabbi rasulullah. Ini. Siapa ya? Oh. Wa min dalikan najatu minan nar. Wa min dalikalan ikut tetap setengah saking mengkono takwa atau khairatun azimah takwa welah. Wa min dalikalan ikut tetap setengah saking takwa an najatu utawi keselamatan minan nari saking neraka. Qolaus ngandika sapa Allah taala wa in minkum wa in lan ora ono iku minkum setengah saking sira kabeh illa wariduha angin wong kang teka ing nar kana kang ono ya warid Kana kang ono ya waridi kuala rabbika ingatase tetep ingatase pangeran siro atawa kana ono ya warid ala rabbika ingatase pangeran siro iku hatman kewajiban atawa ketetapan makdia kang usden putusi atawa kang usden tetepi. Jadi semua orang akan melewati neraka. Siratal mustaqim maksud warid didinya teh. Jadi semua dan itu merupakan keputusan Allah yang sudah ditetapkan hatman makdiyah ala rabbika hatman makdiyah. Tsumma nunji mangka kari-kari nyelametaken ingsun. Tsumma nunji mangka kari-kari nyelametkeun ingsun alladzina ingong kang akeh itaku kang takwa ya ladina waqala lan ngandika wa yunaji lan nyelametkeun sapa Allah Gusti Allah ladina ing akeh itaku kang takwa ya ladina bimafazatihim kalawan sabab bagjane ladina la yamassuhum kang ora anggepok ing ladina asua opo asuu kang ala walahum lan utawi ladina iku yahzanuna kang susah
walahum lan ora utawi ladina iku yahzanuna kang susah ngalangsa. Wa min dalikalan iku tetap setengah saking wa min dalikalan iku tetap setengah saking takwa al makhraj utawi panggonan metu solusi jalan keluar min syadaidi saking piro-piro kasusah wa rizku lan rizki min haitsu la yahtasibu saking ora kang den kira-kira rizki wal yusru lan gampang wa azmul ajri lan agunge ganjaran. Qala usdau sapa Allah taala Gusti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala us ngandika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa man lan utawi sapa wong iku yataki kang takwa iman Allah ing Gusti Allah yaj'al maka anda diaken ya Allah lahu kedua iman makhrajan ing panggonan metu wa yarzuqhu lan bakal ngerizkian ya Allah ing iman min haitsu la yahtasib saking sakira-kira dalan kang ora nyana-nyana ya iman. Waman lan utawi sapa wonge iku yataki takwa iman Allah Gusti Allah yaj'al maka anda diaken ya Allah lahu maring iman min amrihi saking perkara iman yusron gampang auman ya auman atawa utawi sapa wonge iku yataki takwa iman Allah ing Gusti Allah yukafir mangka bakal nutupan ya Allah anhu saking iman sayiatihi ing piro-piro ala nikman wa yu'azzim lan bakang ngagungkeun ya Allah ing lahu marik man ajron ing ganjaran wa min dzalika lan saking mengkono lan iku tetap setengah saking mengkono-mengkono takwa al wa'du utawi janji bil jannati kalawan surga. Qala us ngandika sapa Allah taala Gusti Allah taala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Tilkal jannatu tawi mengkono surga allati kang nurisu kang ngawaris ingsun ma min ibadina saking piro-piro hamba ingsun man ing wong kana kang ono ya man iku takian kang takwa. Wa qala lanus ngandika ya Allah taala mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Umpama mathalul jannati umpamana surga allati kang wa'ida kang wus den janjiakeun kang wus den janji sapa al muttaquna wong kang takwa. Wa uzlipat lan den parakaken opo al jannatu surga lil muttaqina maring piro-piro wong kang takwa. Innalil muttaqina satune ku tetep kedewe wong kang takwa ing rabbihim ing dalam sandinge pangerane muttaqin jannatin naim ing piro-piro surga naim. Innal muttaqina satune wong kang takwa iku fi jannatin tetap ing dalam surga. Innal fi jannatin iku tetap ing dalam surga wa nahrin lan wahangan fi maq'adin ing dalam panggonan fi maq'adi sidkin ing dalam panggonan bener ingda malikin muqtadir ing dalam sandinge raja kang kawasa. Wa min dalika lan ikut setengah saking mengkono-mengkono takwa al karomatu utawi karomah kemuliaan fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Qala usdau sapa Allah taala Gusti Allah taala inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum satuhune leuwih mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalam sandinge Allah iku atqakum kang luwih takwa-takwane sira kabeh.
Faja'ala maka anda diakeun ya Allah al karomata ing kamuliaan ing karomah ing dahu ing dalam sandingi Allah bitakwa kalawan takwa la bil ansabi ora kalawan nasab wala bil amwali ora kalawan piro-piro harta wala bisain lan ora kalawan sawiji-wiji akhara kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika an-najatu minan nar. Termasuk hadiah bagi orang yang bertakwa itu kebahagiaan. Minan nar daripada atau keselamatan daripada neraka. Diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala asup ka neraka. Ciri-ciri di alam dunia ge lamun jalmi anu bade diselamatkan ku Allah dina neraka bakal dijaga dina segala hal ihwalna. Qala Allah taala Allah berfirman dasarna pangnala Habib Abdullah Al-Haddad nyerioskeun orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah dari neraka, dari siksa neraka. Wa in minkum illa wariduha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Bahwa tidaklah di antara kalian semua baik orang yang bertakwa maupun orang yang ahli maksiat, siapapun orang yang baik, orang yang jelek, maka illa wariduha, dia akan melewati neraka, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu berada di atas neraka. Akhir daripada atau ujung daripada jembatan Siratal Mustaqim itu surga. Dan itu merupakan sebuah kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia orangnya, apapun latar belakang ideologinya, agama narek naon wae, pasti ngelewatan jembatan Siratal Mustaqim. Summa yunaji, summa nanji, summa nunji, terus Allah menyelamatkan ladina bagi orang-orang ittaku yang bertakwa. Waqala dan Allah berfirman, wa yunaji dan bakal menyelamatkan sa'allahu Gusti Allah alladina kajalma-jalma ittaku anu takwa ijalma bima fazatihim ku kebahagiaan eta takwa. Terus orang yang bertakwa itulah yamasuhum as-su'u. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah disentuh oleh kejelekan. Artinya orang yang bertakwa tidak akan melakukan kejelekan. Ketika kita masih bisa melakukan kejelekan baik melalui lidah kita maupun melalui tindakan kita, bahkan kalau kita menjadi orang yang host di sisi Allah, menjadi orang yang spesial di sisi Allah, hati pun harus dijaga. Jangan ada kebencian kepada siapapun, harusnya. Cuman dah nya minimal menjaga lidah dari merugikan mencaci maki orang lain, menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Atau paling tidak hati kita belum bisa, paling tidak perbuatan kita jangan mendolimi orang lain, jangan merusak orang lain, paling tidak itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa dispesialkan oleh Allah, keinginan diijabah segala rupa mungkin, hati kita pun harus dijaga. Dari hasud, benci, dan lain sebagainya. Apalagi hasud, zaman kiwarinya kurang-kurangnya ya Allah. Ningali batur sukses, teangan kegorengan-kegorengan anak. Viralkeun, sebarkeun, sangkan jatuh. Geus jatuh matak bunga manehanana. Taulah gitu. Mun bis orang paling tidak can bisa atuh takwa dina dohir teh, can bisa ngejaga mulut, can bisa ngejaga perbuatan, atau kadang-kadang tangan orang can bisa di status teh naon we ditastatuskeun. Naon we ngacapruk, ngegorengkeun segala rupa ngeluh. Nah dihirup meuni kieu-kieu teuing. Heeh, ngegorengkeun caleg gitu nya. Caleg bikin status deh darungsing jelema kiwari teu bisa dipercaya. Duit aing dilebok, aing teu dicolok. Padahal masih untung eta teu dicolok, da dicolok menyeri atuh. Nya subhanallah. Anu nyerios. Oh cek ieu aya kecurangan, cek ieu nu penting aing geus meunang nya kan. Anu nyerios di untung Anies teu meunang. Mun Anies menang tereh kiamat. Nah, pan Anies mah Imam Mahdi. Oh bener oge cenah urang nya. Lamun Imam Mahdi jadi presiden, jadi pemimpin, atuh tereh baru di kiamat. Jangan termasuk kita, jangan tercebur. Jangan terjebak dalam perpecahan-perpecahan. Anger we pokoknya nama siapkeun we urang nyeun catering. Siapa tahu di urang ke mesen catering pun lumayan urang. Jeung susu. Usaha susu, belanja susu sing laloba. Keun we nama teu. Lumayan jal susu. Naon eta teh mil. Susu Milo naon eta. Keun we pokona mah sing maslahat we
nya rek aya curang rek teh nu jelas beureun eta nu dipilihna meureunna nya. Ya ketika kita punya kemampuan ya suarakan tapi tetap dengan kesantunan. Toh pada dasarnya semuanya sudah diatur oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita pasrah sumerah diri total mun kecurangan nya henteu nya sok we ngan peda tetap dalam koridor. Kira-kira lamun urang merek kedowong ieu madaratna leuwih badag henteu. Nya ditimbang-timbang bi akhofir dararain. Mana madarat yang lebih ringan? Kalau kita seandainya merek kedowong kuduna cuman eleh hiji anu korbana lamun urang merek kedowong jadi loba anu korbana mending tong merek kedowong. Yang jelas mudah-mudahan kita sudah berjuang, sudah berikhtiar memilih calon kita masing-masing. Adapun kemenangan ya ditangtukan oleh Allah, pasrahkan we ka Allah. Da anger atuh jagoan eleh da keukeuh piraku urang kudu paeh. Piraku we aduh jagoan orang eleh geus paeh ah. Jadi seolah-olah tidak ada hari yang akan datangnya henteu atuh meureun. Tetap pokoknya mah orang pupurihin ibadah orang can bisa kadang orang kudu nama adalah laki teh sholat di masjid tapi orang lolobana mineng di imah cik atuh pupurihin hati-hati jaga atuh hati-hati bisa hese orang teh ya Allah orang kadang-kadang masih kena ngewa ketika ada yang menghina balik menghina cik atuh hati-hati jaga atuh jangan sampai menyakiti orang apalagi tertulis statusnya jejak digitalnya abadi. Beneran mun orang paeh tulisan orang statusnya goreng we di Facebook, di Instagram, di TikTok, di TikTok di TikTok goreng. Engke teh meureun eta teh urang jadi disiksa we di alam kubur teh. Usahakeun bikin status yang baik, status itu yang memberi inspirasi. Tong ngacapruk. Media sosial itu harus dijadikan ajang silaturahim, lain di ajang mencari gitu. Jadi intinya seperti itunya. Orang teh memang sulit, takwa mah sulit, tapi orang kudu berjuang. Karena orang yang bertakwa kemarin kan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keinginan-keinginan insyaallah akan diantar, disampaikan oleh Allah. Ya berjuang sedikit demi sedikit apalagi itu kan hirup di akhir zaman, ujian berat, da lain teh nyaho. Hukum haram jeung halal lain teh nyaho. Pasti semua orang tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Semua tahu ini salah, ini benar, ini dosa, ini berpahala. Semua tahu. Cuman karena kita kalah dengan hawa nafsu, lemah hawa nafsu kita mengendalikannya, maka kita terjebak. Nah maka itu jaga hati kita. Jangan mudah mencaci maki orang, merendahkan orang, membuka aib orang. Walaupun kita tahu, jaga we tutupan we aib sugan jeung sugan aib urang ge ditutupan sebab saur Nabi dina salah satu hadisna sing sajalmi anu mukakeun aib jalmi aya babaturanana maka Allah moal ngamatikeun ka eta jalmi seencan eta jalmi dibukakeun deui aibna oge. Nah, tapi lamun urang nutupan aib batur aib urang ge insyaallah ditutupan. Mudah-mudahan we da aib urang teh loba aib urang. Kekurangan urang teh loba. Yang tahu kekurangan kita ya diri kita atau mungkin istri kita atau mungkin orang terdekat kita. Tahu pasti kekurangan kita, apalagi dalam dunia politik. Kerdekat memuji-muji, wah, misah we pan digoreng. Pan balik kita orang kayak gitu. Nah, jadi orang yang bertakwa akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan disentuh oleh kejelekan. Walahum yahzanun dan orang yang bertakwa tidak akan diberikan suasana kebatinan yang sedih, tidak orang yang bertakwa itu tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sedih. Tidak ada narasana langsa bunga we. Bener sesuai firman Allah sanes ila ala anna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Teu sedih tenan ari urang kan minang sedihnya. Minang sedih, minang tuksal, minang rudat, minang kasal. Nyaho itu berarti ciri urang mencan takwa. Balik ceuri kuduna, balik keluarkeun air mata. Nangis yang kenceng. Kenapa sih kita punya hati bedegong-bedegong teuing? Kunaon sih karakter orang heuras-heuras teuing? Padahal orang punya keyakinan Allah selalu mengawasi kita. Padahal kita punya keyakinan Allah selalu mengintip kita. Padahal kita punya keyakinan Allah itu selalu mengetahui gerak-gerik kita. Padahal kita punya keyakinan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di hati kita. Tapi kok masih kena ngebangkang? Ya Allah, meni begedogong-bedogong teuing ya awak gitu. Subhanallahnya.
Wa min dalikal makhraju min syadadi. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Jadi setiap masalah yang dihidupi oleh manusia, manusia pasti menghadapi masalah. Kalau ada manusia yang tidak mau punya masalah, jangan hidup. Karena hidup tempat masalah. Ketika tidak mau menghadapi masalah, paeh we atuh modar. Itu udah pasti. Nah, orang yang bertakwa, dia akan senantiasa diberikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah untuk kemaslahatan buat semua. Warizku, dan kita nyari rizki, bontang banting, peras keringat, banting tulang, berangkat malam, pulang malam, tapi kaya enggak. Datat itu membuktikan bahwa yang memberikan kekayaan bukan usaha. Bukan usaha. Usaha itu hanya jalan ikhtiar kita. Allah yang memberikan usaha. Kalau memang usaha yang menjadi jaminan, ajengan semuanya, aduh nggak bakal kaya. Tukang kopi, Aduh, 24 jam. 24 jam pasti kaya. Tukang kopi, pom bensin, dokter mah pugu kaya. Hah? Roti bakar, enggak 24 jam dia. Ada sih sama rukna meureun tina usaha biasana tabu 8 utut jam 12 ya. Eta tehnya. Anger we beungan teh nya. Kadang-kadang sok bayangkeun, dari karya itu pasti atuh. Ngan urusan duit hanya ikhtiar yang bisa kita lakukan, semuanya hasil diserahkan kepada Allah. Kalau ngaturin siga apa? Pak Febri jeung Ana ada siga Pak Febri, tapi beungharan Ana. Punten Pak Febri. Aduh. Pak Febri punya titel, Ana punya tatil. Iya. Pak Febri sekolah sampai S2, Habib S2, SMP, SD, SMP Ana oge Feb. Tapi pangajikan, rumah, mobil, sekolah, S2, PKBM. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi artinya kita hanya ikhtiar. Dan orang salah yang beunghar, yang punya rezeki, jalurnya kasab, bukan jalur kasab, maksudnya bukan salah dalam artian dia sampai meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan kewajiban ngaji, karena nyari duit dengan alasan menafkahi anak keluarga, anak istri, padahal Allah yang memberikan itu semua. Buktinya mana ya? Buktinya tong jauh-jauh, baden ditinggal. Hidupnya aman, damai, tentram, tenyahol di jero mana? Iya, Bib. Raga terlihat tenang tapi otak sedang perang. Nah, raga terlihat tenang, otak sedang perang, Mbah Dendi itu. Benar. Seperti itu, Seijal. Ya coba kita lihat faktanya di lapangan, coba aja lihat. Ada orang yang usahanya di kantor berangkat pagi pulang sore. Ada usahanya orang di pasar berangkat pagi pulang sore. Ada yang orang sebagian tugasnya seumpama di ojek, berangkat pagi pulang sore. Ada juga orang yang tugasnya seumpama di Grab, berangkat pagi pulang sore. Ada juga orang yang tugasnya menjadi guru, berangkat pagi mungkin pulang siang atau mungkin pulang sore juga. Tapi hasilnya sama enggak? Sama. Enggak. Beda-beda. Jangankan dengan berbagai orang, kita sendiri seorang pedagang, tanya seorang pedagang. Hari ini mungkin bisa dapat 100.000. Besok bisa jadi 50.000. Besoknya lagi bisa jadi 200.000. Padahal ukurannya berangkatnya sama, kerjanya sama, tapi hasilnya beda. Itu harus bagi orang cerdas, bagi orang yang mempunyai berakal, bagi orang yang hatinya hidup, itu sudah menjadi satu tanda bahwa kita hanya ikhtiar. Rizki yang punya siapa? Allah. Maka kita harus deketin Allah. Seperti kita pengen kenal dengan orang kaya, tujuan kan supaya orang kaya bantu kepada kita. Begitu pula kita deketin Allah supaya Allah bantu kepada kita. Pengen dibantu tapi ke Allah jauh. Itulah orang ciri yang akalnya belum cerdas, hatinya tidak hidup. Kalau orang cerdas, hatinya hidup, deketin Allah. Dengan osok sholat cenah Mang Badu wirid. Nah, encan Mang Badu encan buat teuing eta sholat jeung wirid aya kahayang. Nah, bersihkan dulu dari keinginan kita. Jadi ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan untuk kepentingan kita, bukan. Jadi kalau kita sudah bisa kembali kepada Allah lah, insya Allah. Subhanallah. Tapi udah berat. Hanger we dina praktek nama. Tapi dah itu seninya. Kenapa berat? Karena setan selalu
menggoda, dan setan sudah mendeklarasikan diri di hadapan Allah. Dina Mukhtarul Hadis ayat 1 hadis tuh baru kemarin baca, baru 2-3 kali ceramah Rajab itu dipakainya lumayan tah. Hiji hadis 3 panggung tah. Mohon ya. Dimana baginda Nabi bersabda meriwayatkan deklarasi janji setan di hadapan Allah. Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi ugwi ibadaka madamat arwahuhum fi jasadihim. Jadi la abrohu inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abrohu la abrohu ugwi ibadaka madamat arwahuhum fi jasadihim. Bebengok setan nyarios. Tapi eta adabnya masih kena ayatnya. Jelma manusia yang katanya punya akal, tapi ke Allah berani setan yang sudah dicap sebagai makhluk telaknat, makhluk terputus dari rahmat Allah, di hadapan Allah masih mengatakan wa izzatika ya Rob, demi kemuliaanmu wahai Allah. Demi kemuliaanmu wahai Allah. Ini janji setan di hadapan Allah. Apa janji setan mengucapkan sumpah demi kemuliaan Allah? La abrohu ora liren-liren. Aku tidak akan berhenti. Ugwi menyesatkan. Aku akan menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Ibadaka, hamba-hambamu ya Rob. Madamat arwahuhum, sepanjang arwah-arwah ibad fi ajsadihim, di jasad-jasadnya. Jadi aku tidak akan berhenti sepanjang arwah dan jasad masih bersatu di keturunan Adam. Aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah putus asa untuk menggoda, menyesatkan Adam. Nah ini seninya. Kadang semangat ibadah, kadang males, kadang semangat ngaji, kadang males, kalah dengan masalah kehidupan, kalah dengan cuaca, hujan, hees we, daripada ngaji ibadah mah meureunnan. Kalah kan semangat aya gunung meletus kita tetap hayang ngaji. Wah gitunya. Kadang-kadang nih. Tapi itu seninya, itu janji setan di hadapan Allah. Tidak akan berhenti, tidak akan berputus asa dari menggoda, menyesatkan Adam dan turunan. Tapi Allah teleh geleng. Allah ge berjanji, aku pun Allah berfirman, Allah tidak akan berhenti mengampuni dosa-dosa anak Adam mastagfaruni, sepanjang anak Adam itu memohon ampunan, meminta ampun kepadaku. Jadi setan berjanji tidak akan berhenti untuk menggoda Adam dan turunannya. Allah pun berjanji, tidaklah azulu, aku tidak akan berhenti aghfiru lahum, mengampuni hamba-hambaku mastagfaruni, sepanjang hamba tersebut memohon ampun kepada Allah. Sama ini. Militan bib setan. Setan militan. Subhanallah. Berat. Padahal tidak dibayar. Setan itu sangat militan, benar Bang Badu, benar. Di KW salam nempel. Di hudang sare sampai ke sare deui. Setan eta militan setan. Tanpa dibayar setan. Maka ini senada hadis ini dengan firman Allah dalam Al-Quran, fabima agwaitani la'aqudanna lahum ila siratikal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an aisarihim. Jadi aku berjanji, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan berusaha menyesatkan turunan Adam. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatanginya dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Didatangi terus. Jadi orang, maka solusinya ya harus bertakwa kepada Allah. Terus bersemangat dalam tong lengah, jangan lengah. Dalam artian jangan lengah seperti apa sih? Kita melakukan kesalahan, tobat lagi daripada hente. Yang penting di hati kita jangan ada niat menganggap remeh sebuah kesalahan, menganggap remeh sebuah dosa, menganggap remeh sebuah kemaksiatan, lalu kita bertobat, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Karena itu janji Allah di depan setan, setelah setan berjanji di hadapan Allah. Maka setan berjanji, Allah kita geleng. Hei gue maneh goda sok
Sok goda Adam dan turunannya. Kuring ge moal eureun ngahampura hamba-hambaku. Wa mana deui? Wa min haitsu la yatajeng bakal dibere non wal yusru dan akan diberikan kemudahan dalam segala hal. Wa admul ajri dan akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajron." Nah, jadi Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya itu akan terasa mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yukafir, melebur semua kesalahan-kesalahannya. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang begitu luar biasa. Jadi ganjaran pahala, maksud bukan ganjar. Ganjar kemarin mah tidak luar biasa. Ganjarannya, Masya Allah. Allah akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik ke orang sadayana, sehingga kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang penuh dengan dosa, yang selalu bermandikan dengan lumpur kemaksiatan. Tapi Allah mudah-mudahan senantiasa memandang kita dengan rahmatnya dan memeluk kita dengan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wa min dalika wa min dalika bil jannati qala ta'ala tilkal jannah wallahu alam bisawab bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma Muhammad alaihi wasallim. In kila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. In kila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al wal usulu. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aisi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aisi wala wujudi wala tarannam tufi salati wala ruku'i wala sujudi wala tarannam wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbin fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih lana wa qarabati fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi
أن ترزقنا واسعا وأن ترزق amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti Allah karizkian kajambaran keamanan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah 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 yuafi ni'amahu ikafi mazida wala hawla wala quwata illa billah.